Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Nabhan Abdullah Channel, pagi ini kita berada di Masjid Al-Muhajirin Komplek Bank of Tokyo Jatimamur Pondok Gede Bekasi dalam rangka mengikuti kajian Ahad subuh yang akan diisi oleh Bapak Erom Mahrom dan Pak Haji Suhaib Aidi tentang umat. Para sahabat sekalian, silakan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, yang tentunya kita tidak bisa hitung satu demi satu karena demikian besarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pada kita. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpahkan kepada jiwa kita manusia teladan, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, dan semoga kita diberikan syafaat pada akhir zaman nanti. Amin. Jamaah salat subuh yang Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita, baiknya kita doakan dulu kepada kedua orang tua kita, pada saudara-saudara kita, pada sahabat teman kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dan menempatkan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat terbaik. Demikian juga pada orang tua kita, saudara kita, sahabat kita, dan seluruh kerabat kita yang masih hidup, yang mungkin pagi hari ini diberikan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka semua diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menerima cobaan ini. Kemudian Allah berikan mereka jalan keluar dalam menyelesaikan semua persoalan hidupnya. Untuk itu mari kita bacakan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih yang Allah Taala. Pagi hari ini kita akan mendengarkan penuturan dari bapak kita, yaitu Pak Mahrom, yang akan menyampaikan bagaimana kiat sehat selama ini, yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita dalam menghadapi hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Begitu kami persilakan Pak Mahrom untuk mengisi pagi hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa iyyahu mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya ayyuhalladzina ittaqullah haqqa taqwa. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Semua puji bagi Allah. Alhamdulillah berkat rahmat serta hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang sangat mulia ini yang nikmati, bahkan telah melaksanakan kewajiban sholat subuh dengan berjamaah. Semoga amal ibadah kita yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi wasilah mendapat barokah, rahmat serta maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Tak lupa sholawat dan salam semoga tercurah kepada uswah dan kedua kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umatnya yang sangat setia melaksanakan sunnah-sunnahnya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, dalam kesempatan ini aku memberanikan diri tampil di hadapan para bapak sekalian. Pak Haji Suhaib ini minta melaksanakan kajian, walaupun aku belum tidak siap dan siap, tapi aku sadar bahwa kewajiban seorang muslim watawasau bil haq watawasau bis sabr. Para bapak hadirin yang saya hormati, kajian yang akan dibawakan sekarang yang diberi judulnya syukur nikmat, supaya kita tidak melantur pembicaraan. Alangkah banyaknya nikmat yang kita terima, nikmat Allah yang tidak terhitung jumlahnya, tidak ternilai harganya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat Islam. Sekarang kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang sangat mulia ini, yang nikmatin dalam keadaan sehat walafiat. Ini merupakan nikmat yang tak terhingga, yang wajib kita syukuri. Sebab mensyukuri nikmat itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna adzabi lahad. Bila kamu mensyukuri nikmatku, niscaya nikmat itu akan ditambah, dan bila mana aku bernikmat, inna adzabi lahad, ada aku yang lebih baik. Hadirin ikhwatu iman, mari kita buktikan pengakuan kita sebagai mukmin dan muslim dengan keyakinan dan teguh, keadilan dan patuh, serta dengan amal yang nyata, baik amal yang langsung kepada Allah yang disebut hablum minallah, juga amal yang melalui perantaraan makhluk-makhluk Allah yang berupa ibadah sosial, ta'awun, atau yang disebut hablum minallah. Sebab dua jalan ini akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 112, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duribat alaihimu illatu ainu masukiku illa bihabli minallah wa habli minallah. Pasti dikenakan kepada mereka kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali yang memelihara tali hubungan dengan Allah dan tali hubungan yang besar, itu akan selamat dari kehinaan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kita selaku dalam iman janganlah sombong, membanggakan diri sehebat apapun, setinggi apapun, sekuat apapun, setinggi jabatan apapun,
dalam satu saat bakal dikalahkan oleh kematian. Maka itu kita harus jangan takut akan mati, harus ingat akan kematian. Sabar, kalau ingat kematian, kita akan bersiap-siap mengumpul-ngumpul bekal untuk masa nanti, yaitu takwa. Sebagaimana yang sering diucapkan oleh khotib di waktu permulaan khutbah, wa tajawadu fa inna khairul zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal yang dibawa itu adalah takwa. Al-Baqarah ayat 197. Para bapak hadirin yang aku hormati, kita selalu mengharapkan keadaan sehat walafiat. Yang serasa aku laksanakan selama waktu sampai sekarang ini sudah banyak, bonusnya umur menginjak 83 tahun. Jadi kalau kita betul-betul ingin sehat, maka olah makan harus teratur, makan harus makanan yang halalan thayyiban. Daripada halal itu harus bersih, lagi halal itu. Jadi bukan bersih itu di makanan itu. Sebab sekarang harus hati-hati, banyak makanan yang mengandung kimia yang tidak baik untuk kesehatan. Bila kita harus hati-hati, pola makan harus teratur. Bahkan setiap sabda Rasulullah SAW, kalau kita makan itu jangan waktu lapar. Jadi makan itu kalau waktu lapar, makan jadi rakus, bahkan habis 2 piring. Bahkan orang yang lapar sebelum makan tidak berdoa, bahkan jangankan berdoa, cuci tangan pun tidak. Karena apa? Karena lapar. Jadi kalau makan itu waktu jangan lapar. Misalnya lapar itu biasa jam 8. Kita harus makan jam 7. Jadi makan tidak banyak, makannya sedikit. Jadi waktu lapar nanti akan tertutup. Jadi itu pola makan yang teratur. Makanya harus yang sehat, yang bergizi. Pola tidur juga harus teratur. Kita sebagai umur yang sudah tua nggak boleh suka begadang. Jam 9 tidur, sebab jam 2 sudah bangun. Kalau sudah bangun tidak bisa tidur lagi. Tapi alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat malam. Kalau bangun jam 2 atau jam 3 langsung sampai ke sholat subuh, itu faktor kalau kita ingin sehat. Tapi jangan lupa kita berdoa kepada Allah. Jangan lupa itu, sebab doa itu kuat. Minta kepada Allah supaya kita ada dalam sehat walafiat. Hadirin ikhwati iman rahmatullah rupanya sekian yang kami sampaikan. Berhubung waktu sudah berapa? Selama masih lama ya, lama. Hadirin ikhwati iman, kita selaku insan, selaku manusia digelarkan alam dunia ini melakukan tugas yang mandiri, tugas yang tidak diberikan kepada selain kita secara hewan atau secara jabatnya, yaitu yang ibadah. Sebagaimana firman Allah yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Jariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya ibadah kepadaku. Hadir, ibadah itu nyatanya ialah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Itu yang disebut ibadah, yaitu takwa. Sifat ibadah ada macam 2 rupa hadirin. Yang satu yang bersifat ta'ah, kedua bersifat qurbah. Ta'ah itu rasulullah, qurbah itu rawwabi. Di antara ibadah ada yang disebut syukur ni'am, mensyukuri pirang-pirang nikmat Allah. Karena mensyukuri nikmat Allah diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wasyana insana biwalidayhi hamalatu ummuhu fanatallahuani wa bisallu fi amain aniskuri walidayka illa yaumai. Kami Allah mewajibkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapa. Ibu yang telah mengandung dalam keadaan susah payah dan menyapihnya dalam waktu umur 2 tahun. Aniskuri, maka muji syukurlah kepadaku, walidayka dan kepada ibu bapamu, ila yaumil masir, kepadaku kau kembali. Hadirin jemaah iman rahimakumullah. Kalau kita memperhatikan ayat Luqman al-14 itu, syukuran itu jalurnya ada 2. Satu, syukuran kepada Allah, baik dengan ibadah yang langsung, yang senuh atau kurban. Kedua, syukuran kepada ibu bapa. Kalau syukuran kepada ibu bapa, hormatnya hormat tilawat. Bahkan dalam suatu hadis disampaikan, hadis yang diterima oleh sahabat Abdurrahman bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayul amali ahabu ilallahi ta'ala. Amal apa yang dicintai Allah? Qala, jawab Rasul, as-sholatu waqtiha. Kuntum suma ayun, terus apa lagi? Qala, jawab Rasul, biru walidayhi. Kuntum suma ayun, terus apa lagi? Qala, al-jihadu fisabilillah. Jihad berjuang di jalan Allah. Hadirin, jadi kalau kita memperhatikan hadis tadi, amal yang paling dicintai Allah itu 3 macam. Satu, as-sholatu waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Jangan ngeler-ngeler waktu sholat, sebab sholat merupakan pokok iman agama. As-sholatu imanuddin, sholat yang agama, bahkan sholat itu merupakan manifestasi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, biru walidayhi, berbuat baik kepada ibu bapa. Ibu yang telah mendidik mengasihi kita dari masa kecil sampai dewasa, sampai balik. Ketiga, amal yang didakwah itu al-jihadu fisabilillah, jihad berjuang di jalan Allah. Kita sebagai bangsa Indonesia yang sedang melaksanakan pembangunan, baik melaksanakan pembangunan fisik material maupun pembangunan mental spiritual. Fisik material dalam arti membangun negara sebagai waris dari Allah untuk kita, untuk mencapai kesuburan dan kemakmuran, lepas dari bahaya kemiskinan. Mental spiritual bila dalam arti membangun bangsa supaya jadi bangsa yang jujur, pintar, sungguh bekerja, jauh dari pemalas. Sebab malas itu jadi penghalang lajunya pembangunan. Hadirin iman rahimakumullah, dalam satu hadis disampaikan, setiap amal-amalan manusia, baik Tuhannya atau bahkan kecelakaan nanti di akhir. Tapi bila orang yang menganiaya ibu bapak dan makan makanan barang riba, siksanya terasa dirinya juga. Itu kalau menganiaya ibu bapak tidak hormat dan makan barang riba, di dunia juga bakal terasa siksanya. Hadirin diwakil iman rahimahumullah. Sehubungan tadi dalam rangka tasawuf Imam Malik kita tingkatkan pengabdian Allah kepada
ketakwaan kita kepada Allah, baik kepada ibu bapak, dan tingkatkan pengabdian kita terhadap nusa bangsa dan agama. Di samping itu jangan lupa kewajiban kita kepada anak, yaitu memberi nama yang baik. Al-asma'u adua, sebab nama itu adalah dua, memberi didikan dan pendidikan yang baik. Dan di mana si anak kita sudah balik, sudah dewasa, serta ada jodohnya, cepat-cepat nikahkan. Jangan dibiarkan bergaul kumpul kebo, itu bahayanya besar. Itu sekian tadi yang aku sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian, kekeliruan dalam penyampaiannya. Yang baik itu dari keterangan agama, Quran dan hadis. Yang salah itu karena aku, kesalahan aku, manusia bisa, bagi manusia biasa. Mari kita sebagai pemuda berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah mendahului kita, yang sekarang standby dalam penantian. Kedua, berdoa untuk kita, semoga kita selamanya dikuatkan iman, bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sharing atau bagi-bagi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Intinya bahwa jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan. Yang kedua, bahwa kita harus menjaga pola makan dan pola tidur. Yang bahaya itu kalau dalam bahasa Jawa keakehan pola. Jadi sangat penting ini menjaga ketiganya, yang merupakan perwujudan atau manifestasi syukur nikmat itu dari hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi nikmat, dan kemudian pada diri kita dan pada lingkungan kita berupa hablum minannas. Jadi kita senantiasa berhubungan baik dengan sama kita di dunia ini, karena apa yang dilakukan oleh kita itu pasti akan kembali lagi kepada kita. Jadi setiap kebaikan apapun juga itu akan kembali lagi kepada kita. In ahsantum ahsantum wa in fasatum falaha. Di setiap kebaikan itu pasti akan kembali kepada kita. Ini dalam teori fisika dulu namanya ada hukum kekekalan energi. Jadi energi itu tidak bisa hilang, tapi dia akan berubah bentuk. Jadi kalau misalnya kita mengeluarkan energi negatif, maka akan kembali kepada kita
energi negatif itu tadi. Tapi kalau kita senantiasa mengeluarkan energi positif, yaitu senantiasa senang berbuat baik kepada orang lain, pasti kita akan menerima kembali apa yang kita lakukan itu tadi. Maka marilah kita senantiasa untuk selalu berbuat baik mumpung masih ada waktu. Tidak banyak orang yang bisa mencapai usia 83 tahun seperti Pak Mahfud ini. Karena apa? Karena beliau senantiasa menjaga itu tadi 3 ya, dengan bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT, dengan menjaga pola makan dan menjaga pola hidupnya yang senantiasa mencari kebaikan-kebaikan dan tidak pernah melakukan keburukan-keburukan. Niatkan pada diri kita untuk senantiasa berbuat seperti itu agar nanti ketika dipanggil Allah SWT sebagaimana disampaikan dalam surah Al-Fajr, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Jadi Allah memanggil kita ya ayyuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu siapa? Jiwa tenang itu adalah mereka yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan senantiasa menjauhi larangan-larangannya. Demikian Allah akan menjamin irji'i ila rabbiki, maka datanglah kepadaku Rabbi, irji'i ila rabbika rabbatan madiyah fadkhuli bi ibadi wadkhuli jannah. Ini ujungnya itu adalah kebaikan berupa hadiah dari Allah SWT, surga insyaallah. Mari kita senantiasa berdoa Allah SWT untuk diberikan kepada kita hidayah agar bisa berbuat baik dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kita dengan benar. Bagaimana Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang senantiasa harus beribadah kepada Allah SWT. Demikian mari kita tutup dengan doa majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.